حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Malam ini kita masuk bab tema baru kaitannya dengan tazkiyah. Tematik ini satu tema yang tidak terlalu asing, kita sering membahasnya. Dan ini sesuatu yang melekat dengan kehidupan kita, yaitu orang tua kita, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Baik itu ayah, lebih-lebih ibu kita sendiri. Jemaah sekalian, begitu indahnya agama kita ini mengatur sedemikian rupa, kita ini tidak boleh sedikit pun, tidak boleh ada satu hari pun lupa kepada kedua orang tua kita untuk kita berbakti kepadanya. Jangankan masih hidup, sudah meninggal dunia pun masih ada kewajiban bagi kita terus menerus untuk memberikan doa terbaik, amal-amal terbaik yang nantinya akan membahagiakan kedua orang tua kita. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, saya berani mengatakan kalau kita ingin sukses setelah kuat hubungan kita dengan Allah, bahagiakan kedua orang tua kita. Buat senyum kedua orang tua kita. Senyumnya orang tua itu senyumnya Allah kepada kita. Bahagianya orang tua kepada kita, Allah juga senang kepada kita. Orang tua rela kepada kita, ridho kepada kita, Allah pun juga ridho. Begitupun sebaliknya, kalau orang tua kita tidak tersenyum kepada kita, marah kepada kita, maka Allah pun juga marah. Kalau jenengan berbicara masalah syukur, syukur ini dalam bahasa Al-Quran murni kita tujukan kepada Allah. Kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah. Kita bersyukur memiliki iman. Kita bersyukur memahami agama. Kita bersyukur Allah ngasih kesempatan hidup seperti ini. Kita bersyukur tidak hanya hidup, tapi juga Allah ngepling rezeki buat kita. Kita bersyukur kita punya keluarga, punya anak, punya pekerjaan tetap, dan lain sebagainya. Tapi justru ada satu syukur, Pak, yang diabadikan oleh Allah kaitannya dengan manusia. Dan disebut satu-satunya oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau yang lainnya, Pak, dari hadis-hadis Nabi. Apa kata Allah? Anishkurli
wa liwalidayk. Bersyukurlah engkau kepadaku dan bersyukur pula lah kepada kedua orang tuamu. Bapak, kita ini disuruh bersyukur untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua kita. Padahal syukur ini seharusnya hanya untuk Allah. Tapi secara khusus oleh Allah disebut, Pak, kedua orang tua kita ini. Tidak cukup kau bersyukur denganku, tapi bersyukur pula lah kepada orang tuamu. Tidak ada mereka, tidak ada kita masalahnya, Pak. Tidak ada ibu, tidak ada kita. Tidak ada ayah, tidak ada kita. Keberadaan kita ada di dunia ya karena adanya orang tua kita. Maka sepantasnya lah apapun bentuk orang tua kita. Jangankan orang tua kita mukmin muslim, Pak, hatta kafir sekalipun. Orang tua kita ini keluar dari agama sekalipun, masih kita disuruh untuk berbakti, menghormati, menghargai. Dudukkan dia, wongkan dia sebagai orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi kata Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua mau bersungguh-sungguh ya untuk ngajak kita kufur kepada Allah, tidak taat kepada Allah orang tua kita, jangan ikuti memang. Karena ada kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun pula ketika makhluk itu ngajak maksiat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain itu, apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah, bersahabatlah dengan orang tuamu di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Tak gampang loh Bapak ini. Mohon maaf ya. Saya ini kok akhir-akhir ini dipertemukan dengan orang yang mabuk agama, Pak. Karena kebetulan cara beragama orang tuanya sudah jauh berbeda dengan pemahaman agama yang disadari, diketahui oleh anaknya. Terus membid'ahkan orang tuanya. Mengkafir-kafirkan orang tuanya. Bahkan mau nikah, tidak pamit sama orang tuanya. Ini agama cap apa ini, Pak? Sampai mau nikah pun tidak minta izin dari orang tuanya. Unik ini, Pak. Agama ini menyambung tali silaturahim, dan silaturahim terdekat itu siapa? Ya orang tua, Pak. Wa ulul arham awla min ba'd fi kitabillah. Keluarga terdekat itu lebih utama dalam kitab suci ini, dalam kitab Allah, untuk kita perhatikan. Jenengan, mohon maaf Bapak, saya seperti sekarang baik dengan jenengan. Jenengan juga baik kepada saya. Antar kita luar biasa. Nanti mungkin habis pengajian ini Pak, sampean makan-makan di warung, sampean ngebosi. Tapi ke orang tua kita medit, tidak punya nilai Pak di mata Allah. Semua amal baik kita ini jamaah sekalian tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang jamaah sekalian, Masya Allah, senang mengumrohkan temannya, mengumrohkan sahabatnya. Termasuk juga gurunya juga diumrohkan, dihajikan. Tapi orang tuanya tidak diumrohkan. Terlepas jemaah sekalian, mungkin ada masa lalu yang tidak nyambung dengan kita. Mungkin kita pernah disakiti sama orang tua kita. Kita tak boleh kemudian bersikap dengan hal yang sama. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sekiranya antara kalian dan dia ada permusuhan, tunjukkan seakan-akan kita ini adalah sahabat yang sangat dekat betul. Ini secara umum, Pak. Apalagi pada orang tua. Ini bab, mohon maaf, yang harus jenengan perhatikan bersama. Mohon maaf Bapak Ibu, sadar betul, kita harus sadar betul bahasa Allah di dalam surat An-Nisa 36
Al-Isra 23. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Langsung Pak. Wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah. Jangan sekali-kali syirik ketika beribadah kepada Allah, dan langsung wa bil walidaini ihsana. Di Al-Isra 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, langsung wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya Allah. Coba lihat Pak, Allah telah mewajibkan kepada kalian semua untuk tidak beribadah dalam hidup ini kecuali ibadah kita untuk siapa? Untuk Allah. Penghambaan kita kepada Allah. Langsung setelah itu rinci Pak Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian harus berbuat ihsan. Ihsan dalam berbicara, ihsan dalam bermuamalah, ihsan dalam berakhlak, beradab kepadanya, ihsan dalam bersikap, semuanya Pak. Pokoknya opo jari orang tua ba'dallah dan ba'dal Rasul sami'na wa ata'na, selama mereka tidak mengajak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya ingin merenung sedikit ayat ini. Imma yablughanna indak al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sekiranya nanti benar-benar mereka sampai yablughanna, benar-benar sampai pada usia renta, Pak. Usia kibar. Apa kibarin? Usia tua. Allah pakai kata-kata indak, Pak. Indak apa? Posisikan dia itu milikmu. Gini ya, mohon maaf kita orang tua, Pak. Ada banyak orang tua sini, Pak ya. Yang kepala 6, kepala 7, apalagi kepala 8. Mohon maaf. Kadang-kadang kita sekarang muncul split tawakal, Pak. Tawakalnya mendua. Antara kita bertawakal kepada Allah dan sedikit, saya tidak boleh mengatakan tawakal, Pak. Bergantung kepada siapa? Anak. Semua Bapak. Semua Pak. Semua kita. Saya merasakan, tidak tahu jenengan. Ya, walaupun saya perangi bab ini Pak, saya tidak ingin bergantung kepada anak. Tapi terkadang muncul, saya tua. Saya tidak selincah dulu. Biasanya Pak, orang kalau sudah masuk usia pensiun menyiapkan kan siapa? Apa? Anak-anak kita. Kan begitu jamaah sekalian. Ada kebanggaan, kita cerita, anakku. Memang begitu, fitrah begitu Pak. Allah sampai mengatakan kepada kita, kalau betul-betul mereka sudah sampai usia renta, usia tua, indak, posisikan itu milikmu. Awal. Ini bahasa Allah loh Bapak. Pastikan orang tua itu merasa aman bahwa kita sedang mengawal dia. Allahu Akbar. Ini ujiannya berat Pak. Ujiannya berat. Terutama yang muda-muda kepala 4, kepala 5 ini ya. Orang tuanya masih hidup 70, 80. Mudah-mudahan kita yang tua-tua ini tidak merepotkan anak Pak ya. Saya memahami kadang-kadang masih ada dalam pikiran kita, anakku kok ngono. Kok tidak ada terima kasihnya. Padahal aku berdoa tiap hari. Mana perhatiannya sama orang tua? Yang nyekolahkan kan aku. Aku tua kok dibeginikan gitu. Tak tilo ya. Yang mudah-mudah kalau sampai orang tua ada perasaan begitu, gagal kita nih Pak. Gagal kita ini. Seharusnya kita ini udah masuk, lihat orang tua sudah ubanan, apalagi sudah sakit-sakitan, pastikan. Aman bi, aman ayah. Aku di belakang ayah, aku di belakang ibu. Sampai tenang orang tua. Sampai Allah katakan, indaka, ada pada dirimu.
Salah satu di antara mereka atau dua-duanya pastikan dia merasa aman, nyaman di hadapan anak-anaknya. Sukses jenengan Bapak. Bahagia dunia dan akhirat. Dan amal-amal jenengan nanti akan dilihat oleh anak kita juga Pak. Insya Allah tuanya kita akan dibegitukan pula sama anak kita. Tapi kalau kita sama orang tua cuek, dianggap orang tua kita jadi beban, apalagi juga sampai curhat sama anak sendiri. Yuk, tuh lihat tuh nenekmu ngerepotin terus. Tuh lihat kakekmu itu gak tahu diri. Padahal ini orang tua kita Pak. Siap-siap masa tua kita, anak kita akan berbuat hal yang sama kepada kita seperti itu pula. Bir abaka ya birruka abnauk. Itu bahasa Nabi. Berbuat baiklah kalian pada orang tuamu. Nanti masa tuamu ketika kau jadi orang tua, anak-anakmu juga akan berbuat baik sama kamu. Tapi kalau kita ganyang sama orang tua, ya Allah, siap-siap masa tua kita juga akan diganyang sama anak kita, Pak. Termasuk juga di sini mertua. Mertua itu kan kakek dan nenek dari anak kita juga, Pak. Iya kan? Mertua itu kan kakek dan nenek dari anak kita. Dan kita tidak batal wudhu dengan mertua perempuan itu. Orang tua kita. Insya Allah kalau sampean ngawal mertua, terus ada di rumah jenengan, Pak. Berbahagialah. Allah ngasih kesempatan beramal saleh. Yang instan pahalanya. Allahu Akbar. Insya Allah masa tua kita ketika kita jadi mertua, Pak. Mantu-mantu kita akan hormat sebagaimana hormatnya kita pada mertua kita dulu. Tapi kalau kita ganyang sama mertua, siap-siap masa tua kita juga akan diganyang sama mantu kita juga. Itu kaidah hidup. Jamaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua. Allah mengatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Coba lihat Pak, bahasa Allah pertama kali fala taqul lahuma uff. Aduh. Jangan sekali-kali kau mengucapkan kata-kata uff. Ini orang Arab Pak kalau ngata Arab tidak ada Pak yang ada uff. Itu orang Arab kalau bilang uff, itu tersinggung orang tua Pak. Seakan-akan jenengan ngeluh sama apa? Sama keberadaannya, sama sikapnya, sama perbuatannya. Uff, uff mama, uff ummi gitu. Itu orang Arab begitu Pak. Kalau kita, aduh Pak, itu uff. Fala taqul lahuma uff. Hati-hati omongan kita Pak. Pak, orang tua itu tahu betul. Karena dia yang membesarkan kita, Pak. Jenengan ngasih uang dengan penuh ketulusan. Ngasih uang dengan keterpaksaan. Itu tahu, Pak. Ngasih uang senyum, tapi hati kita ini berat. Tahu. Bukan tidak tahu mereka, Pak. Sakit telentang cara ngangkat sampean, Pak. Tahu ngangkat karena Allah, karena cinta, ngangkat karena keterpaksaan. Udah tahu mereka itu, Pak. Tak gampang loh ini. Tak gampang loh, Pak. Walaupun Allahu Akbar. Mudah-mudahan tuanya kita tidak merepotkan anak, Pak ya. Ya Allah. Karena memang ada beberapa orang tua yang maunya dewe, karpe dewe, ngamuan. Dikasih makan, dilihat makannya Pak. Opo itu? Loh Pak, ini baru setahun 2 tahun karena sudah mulai linglung Pak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi puluhan tahun ngawal kita lupa semuanya. Yang diingat cuma di saat kita sekarang melayani dia. Bisa enggak sampean senyum Pak? Tak gampang loh itu. Datang, buka makanan, opo itu? Gak dihargai Pak. Terutama ibu-ibu. Istri kita. Sadarkan dia. Omongannya jangan dimasukkan dalam hati. Kenapa? Nggak enak ya? Besok tak buat yang lebih enak lagi. Buat santai saja Pak. Buat senyum saja.
Pak, saya ngomong begini takut. Saya takut. Saya diberi kesempatan oleh Allah untuk mengawal 2 orang tua, 2 nenek. Karena ibu saya meninggal pas saya kuliah, Pak. Jadi saya nggak sempat menjaga masa-masa akhir hidupnya. Meninggal masih umur 40 tahunan ibu-ibu saya, jamaah sekalian. Ya, terus Allahumma sholli ala Muhammad, saya dibesarkan sama nenek saya. Nenek yang satu ini Masya Allah menyenangkan. Nenek saya asli jamaah sekalian, menyenangkan betul. Tidak ada apa. Tak ada kalam wala salam. Dikasih makan, dimakan, nggak dikasih ya diam. Dikasih kopi, diminum, nggak dikasih tak minta apa. Kerjaannya hanya baca Quran terus. Ada yang kayak gitu kan ya? Berarti ini karunia dari Allah. Jadi kita tidak capek-capek ya. Sehingga kita juga melayani dengan penuh tulus juga. Karena nggak merepotkan betul, Pak. Sakit perut, mencret, tak ngomong. Tapi dibersihkan, dia ikut, Pak. Kita juga merawatnya dengan penuh ketulusan gitu. Tapi ada lagi nenek ngamuan. Ada yang ngamuan, Pak. Atau orang tua yang ngamuan masa tuanya. Dah benar semuanya pokoknya. Bisa ndak antum senyum? Ndak ada mereka, tidak ada kita masalahnya. Nikmati, senyumlah, dan jangan cerita pada orang tentang keburukan yang ada pada orang tua kita. Tutup rapat-rapat. Hatta orang tua kita pikun. Ini lebih berat lagi, Pak. Tahu pikun, Pak? Ardalil umur. Udah nggak nyambung, hang, error, Pak. Ini kan macam-macam. Ada errornya yang positif, Pak. Kalau error yang positif, habis salat lagi. Habis uduk lagi. Iya kan, ada kan? Terus tengah malam, Pak, jam 1 dibangunkan. Bangun subuh-subuh. Error. Menyenangkan lah. Walaupun kadang-kadang juga belum waktunya bangun, kita dibangunkan. Senyum aja. Ini sudah bukti di masa dia segar-segarnya berpikir, rajin beribadah. Tapi ada pikun, Pak, tidak ingat apa-apa. La salat, wala baca Quran, wala apa. Kerjaannya hanya duduk, mendelik tuh sama orang. Jenengan tidak usah cerita sama siapa-siapa. Ini Allah sedang menguji kita. Apalagi jenengan punya anak, Pak. Tunjukkan amal terbaik sampean pada orang tua yang seperti itu. Nanti akan dilihat sama anak kita. Boleh jadi kita nanti tuanya akan pikun juga sebagaimana dia. Ini bahasa Allah sangat indah, Pak. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karima. Berbicaralah dengan pembicaraan yang penuh penghormatan, penghargaan. Ya, Mi. Walaupun salah, Pak, tetap diposisikan dia benar gitu. Karena nggak nyambung sudah, Pak. Manajemennya sudah manajemen gini. Terutama ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang biasa rapi, Pak, di mana terus bertamu ke kita ya. Itu dalam benaknya, Pak, masih ada semangat ingin membahagiakan anak. Tapi manajemennya, Pak, manajemen tahun 60-70. Sudah nggak ngikuti perkembangan bagaimana menata rumah sesuai dengan kekinian. Nyambung, Bapak ya? Itu kalau datang ke rumah jenengan atau rumah siapapun, itu kadang-kadang dirubah, Pak. Disesuaikan dengan pengalaman dia, begini seharusnya kita ngatur rumah tangga. Itu kursi dipindah sana, dipindah sini. Ya, itulah kegiatannya, Pak. Sampai tidak perlu marah-marah. Itu kerjaannya. Dan itu hobinya, dia kesukaannya. Ikutin saja. Kadang mau masak ini, sudah lupa semua, Pak. Ngambil garam kena gula, ngambil gula kena garam. Ya apa, Pak? Asin gak karuan, manis gak karuan. Kacau sudah, Pak. Senyum saja. Mau apa lagi? Dipaksakan tidak nyambung dengan maunya kita, Pak. Itu dapur, atau yang perempuan terutama ya, untuk orang tua yang tua-tua dapur, itu harus sama sebagaimana dia ngatur dapurnya di kampungnya, Pak. Padahal di kampungnya tidak ada yang namanya kitchen set wala apa segala macam. Waduh.
Saya bilang sama orang, ikutin aja. Paling kan di rumah sebulan 2 bulan kan Mbak ya. Setelah itu pulang, ya kita rapikan lagi. Tak gampang loh ini. Tak gampang loh Pak. Ya, tak gampang. Nah saudara yang dimuliakan Allah, birrul walidain. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Allahu Akbar. Pak, Ibu, rendahkan sayap dengan penuh cinta pada mereka. Hatta kita mau dipukul pun tidak usah melawan. Tapi tidak ada Pak orang tua akan memukul ya. Tapi ada mungkin ada sebagian yang kayak gitu jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan semua jamaah Masjid Al-Falah yang sudah kepala 6 ke atas, tuanya kita tua yang menyenangkan insyaallah Pak ya. Amin, Allahumma amin. Termasuk yang berbicara ini Pak ya. Ini saya sudah, cucu saya 5. Saya punya cucu sudah 5 Pak. Mudah-mudahan masa tua kita, masa tua yang menjadi magnet bagi mereka. Ya. Tuanya kita tua banyak pengalaman, tapi pengalaman yang baik bisa kita tularkan pada mereka. Mereka menemui kita, ada solusi dari kita. Bukan kita jadi benalu di hadapan mereka. Andai kata nanti ada yang menjadi benalu Pak orang tua kita, ya sudah, ini Allah ngasih ujian sama kita. Yang repot Pak, terus pikun pipis, tidak karuan. Ceceran kemana-mana, tidak merasa dia Pak. Habis itu buang air besar. Iya kalau air besarnya bayi enak, besarnya air besarnya orang tua Pak. Baunya itu nggak hilang-hilang 1 jam. Iya kan? Bisa enggak kita kemudian kita senyum. Inilah peluang amal soleh real Pak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya berani mengatakan bagi kita yang merasa orang tuanya masih hidup, sekali lagi kita yang hadir di sini dan para pemirsa dimanapun berada, yang orang tua kita masih hidup, jenengan sebenarnya ada tiket ke surga yang instan Pak. Peluang ke surganya di depan mata. Buat mereka tersenyum sama kita. Buat mereka bangga kepada kita. Buat mereka itu ridho kepada kita. Sampai yang lebih paham kondisinya bagaimana. Kawal orang tua, mertua. Saya masih ingat kata-kata guru saya Pak. Sukses itu hanya 2. Haknya Allah dipenuhi dan haknya kedua orang tua dipenuhi. Selesai sudah Pak. Ya, penuhi. Tolong Mat, saya masih ingat bahasa guru saya itu. Ente nanti kalau sukses hidupmu, kalau kau keluar kota, kau sudah punya kendaraan, punya apa, sebelum kau naik tawarkan pada orang tuamu mau duduk di mana. Ya, mau di depan, mau di tengah. Jangan kemudian, mau mama di situ aja, mama di situ. Tidak boleh Pak. Pegang istri kita, tawarkan mama mau duduk di mana? Ibu mau duduk di mana? Jangan nanti kalau umroh Pak ngajak orang tua, kalau bisa sampean duduk di belakangnya. Sebagai bentuk penghormatan sama dia. Kalau perlu ada rezeki banyak Pak, carikan yang first class. Yang eksekutif class atau business class ya. Yang duduknya tenang, sampai ngawal dari belakang. Bahagiakan dia. Jenengan masa tua jenengan pasti dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah Pak, saya perhatikan rata-rata orang yang sukses keilmuannya, sukses rezekinya, sukses pekerjaannya, itu berbanding lurus dengan perhatian dia pada siapa? Pada orang tua. Mohon maaf ya, Ki. Boleh jadi Pak, ada orang bermasalah. Ya Allah ya. Tapi walaupun ini bukan contoh Pak, tapi saya melihat Allah Akbar. Orang-orang seperti itu Pak di akhir hayatnya disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di utara itu Bapak, ini cerita Pak. Di utara Pak, daerah Ampel segala macam situ. Ada satu orang Pak, sama orang tuanya itu sama umiknya Pak. Kayak malaikat umiknya itu Pak. Tapi malamnya mabuk. Malamnya mabuk Pak. Subuh, yang jelas kelengkar sudah Pak. Salat subuhnya 7:30, jam 8:30, qodaan terus kalau salat subuh. Betul tuh Pak. Tapi orang tuanya Pak, karena dibahagiakan terus sama dia, tidak putus asa, mendoakan terus. Doa orang itu dahsyat Pak.
Dan dia setiap mau ke kantor, mau ke pekerjaannya, ke pabriknya Pak, tidak mau keluar, semua kecuali ada kepastian dia mencium tangan dan kaki orang tuanya. Umminya di atas rata-rata Pak. Disakralkan betul, dijaga betul. Dijadikan jimat betul orang tuanya di jemaah sekarang. Subhanallah. Sukses Pak pekerjaannya. Sukses Pak pekerjaannya. Wah subhanallah, di akhir hayatnya orang ini begitu ibunya meninggal Pak, berubah. Minumnya berhenti. Rupanya Allah mau mengabulkan doa orang tuanya setelah ibunya orang tuanya meninggal dunia. Dan seada sekarang ya secara materi sukses, secara ubudiyah juga luar biasa komitmennya jamaah sekalian. Kenapa Pak? Kalau dengan Allah, mohon maaf ya, kalau dengan Allah sampai minta tobat kapan saja bisa. Ya, Allah itu Pak dengan sifat rahmannya, rahimnya, ghafurnya, ghafarnya, selesai sudah Pak. Dia punya sifat tawwab Allah Ta'ala Pak. Kapan saja. Sampai bertobat di atas bis, di atas pesawat bisa Pak. Sadar Allah langsung menghapus semua dosa kita. Tapi kalau orang tua sakit Pak, itu tidak gampang loh kita untuk memulai lagi supaya orang tua bisa senyum sama kita. Pastikan orang tua kita melihat kita senyum. Pastikan kalau masih hidup Pak ya, pastikan orang tua kita melihat kita bahagia, bangga kepada sampean Pak. Senang pada sampean. Lihat nanti Pak bagaimana usaha kita ini jamaah sekalian. Di luar nalar Pak. Yang ahli ilmu, ilmunya bermanfaat. Yang pengusaha, usahanya lancar. Bahkan nanti anak-anaknya pun meniru dia Pak, hormat kepada dia. Karena dia hormat pada orang tuanya dan dilihat langsung oleh anaknya. Luar biasa ini ma'asyar muslimin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Wa wassaydal insana biwalidayhi husna. Kami telah wasiatkan kepada setiap manusia, tolong perhatikan kedua orang tuanya dengan cara yang baik. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, terutama ibu Pak ya. Oh, ibu itu lebih dahsyat lagi ya ibu itu. Yang dia hamil mengandung jenengan. Capek di atas capek. Lesu di atas lesu. Ya. Kemudian ngidam sana, ngidam sini. Ya Allah, luar biasa Bapak. Terus lahir Pak. Itulah syahidnya dia, peluang syahidnya dia. Ya kan? Bagaimana Pak sampean keluar dari rahim ibu? Seperti itu, perjuangan yang luar biasa antara hidup dan mati. Setelah itu masih digendong Pak sama ibu. Dikasih ASI terbaiknya. Allahu Akbar. Sampai merasa nggak Pak benar minum ASInya ibu jamaah sekalian? Disedot sama kita Pak. Setiap tetes kalau ibunya ikhlas itu luar biasa jamaah sekalian. Capek Pak. Saya mencoba gendong anak Pak. Paling banyak 10 menit. Setelah itu bosan Pak. Tak bisa karena fitrah laki-laki bukan gendong anak. Apalagi kultur Arab macam saya Pak. Itu tidak bisa laki-laki gendong anak Pak. Ya gendong tapi sesaat. Tapi untuk terus menerus seperti ibu tidak bisa. Fitrah ibu Pak terus menerus kan. Dipipisi, dikencingi, beol buang air besar. Apakah dia marah sama kita? Enggak Pak. Lihat ya Allah. Dipeluk Pak. Ya kan? Diletakkan di atas ininya Pak. Dibuka pampasnya. Dibuang. Ditutup yang rapi. Kemudian dibersihkan. Dikasih sabun. Segala macam. Disiram lagi. Setelah itu dikasih bedak. Ya. Ditutup lagi dengan pampas baru gitu. Kemudian dikasih celananya. Dipeluk lagi kita ini Pak. Itu bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Terus apa namanya perhatian kita, apa yang kita berikan pada orang tua Pak. Terus kita kemudian sukses merasa seakan-akan kita lebih cerdas dari orang tua kita.
kita lebih pintar daripada orang tua kita. Mentang-mentang kita sudah S1, orang tua kita SMP tidak lulus, SMA tidak lulus, atau SMA. Kita sudah S2. Makanya belajar mah, belajar Pak. Coba sombong dengan ilmunya Pak. Kemudian sukses secara materi, sudah mulai ngatur-ngatur. Tolong mah, tolong Pak. Ini penghinaan ma'asyal muslimin. Makanya ya akhi, sampai Nabi mengatakan begitu dahsyatnya hak orang tua kepada anak itu, anta wa maluka li abik. Dirimu dan hartamu itu milik orang tuamu. Mohon maaf Pak, bahasa kasarnya nih Pak. Kalau orang tua kita datang ke rumah kita, masuk kamar kita, terus sampean di kantor Pak, megang kunci, buka lagi ngambil uang kita, halal. Walaupun orang tua yang bijak tidak akan berbuat seperti itu. Ya kan? Orang tua yang yang cerdas, orang tua yang berwibawa tidak akan sampai berbuat seperti itu. Tapi namanya orang tua ada yang enggak gitu Pak. Ini kencingku. Ini milikku semua. Andai kata sampai dia masuk Pak, ngambil, tidak pamit sama kita, itu haknya dia. Haknya dia Pak. Sampai begitu Rasul memberikan contoh. Ini sekarang tidak Pak. Bahkan sekarang ada anak nuntut orang tuanya Pak. Bayangkan. Saya kemarin kaget. Viral juga ini Pak. Diletakkan di panti asuhan orang tuanya. Sama dua anak gadisnya yang sudah nggak sanggup lagi memelihara ibunya, jamaah sekalian. Dan tanda tangan, nanti kalau mati tidak perlu saya hubungi. Silakan kubur saja sudah. Seakan-akan sudah lepas tangan betul. Apa nggak takut? Anak ini nanti ketika nanti punya suami dan punya anak yang juga bersikap hal yang sama kepadanya ketika dia tua. Apa tidak tersiksa orang tua yang seperti itu? Seharusnya ya akhi, antum ketika ada orang tua. Dan saya merasa Bapak, ketika ada orang tua di rumah Pak, ada aura di rumah kita ini Pak. Karena sampean ada peluang amal saleh. Ada peluang amal saleh yang instan Pak. Sampai menyiapkan kamar sendiri pada orang tua, disiapkan AC-nya atau kipas anginnya, disiapkan pembantu khusus. Itu uang yang keluar deposito sampean di akhirat. Uang sampean di akhirat itu. Tidak perlu mengeluh ya akhi. Itu amal real Pak. Terus pagi-pagi nanya, Mama mau minum apa hari ini? Mau kopi? Mau teh? Ada susu mah. Susu kambing mah. Umpamanya ditanyakan saja Pak. Walaupun kadang-kadang orang tua sudah gak nyambung semua ya. Sudah gak nyambung juga. Nggak air putih aja. Loh kok air putih sih mah gitu. Itu kan itu bahasa menyenangkan pada orang tua. Gitu. Air putih tidak aku tawarkan mah. Gitu. Dia senang Pak. Karena kita merasa apa? Memperhatikan kita ya. Pak, Ibu, rasakan nanti kalau suasana seperti itu ada dalam kehidupan kita. Masa tua sampean Pak akan dibegitukan pula sama anak-anak kita jamaah sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi mengatakan riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu, summa raghima anfu. Aduh, sungguh merugi. Kalau ulama-ulama yang mengatakan celaka orang itu. Siapa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma aw kilaihima wa lam yadkhulil jannah. Bagaimana bisa dia subhanallah berjumpa dengan kedua orang tuanya di masa tua, orang tuanya dipertemukan. Ada kesempatan beramal saleh tapi dia tidak respon dengan benar. Sungguh rugi orang di masa tua orang tuanya dia juga bisa mengawal kemudian tidak masuk surga. Berarti pengawalannya nih Pak, orang tuanya merasa tersiksa, orang tuanya merasa terganggu. Jadi kalau kita ada orang tua Pak, kita kawal sampai dia bahagia, tenang dengan keberadaan kita, selesai Pak, surga di depan mata kita, masyaallah. Allah Bapak, kalau sakit sampai jangan main-main Pak. Datangkan dokter ahli penyakit dalam yang mungkin lebih bagus daripada dokter yang biasa nangani sampean. Carikan yang terbaik.
Kalau beri obat Pak, untuk buat orang tua jangan yang generik Pak. Kalau memang kita mampu carikan obat yang terbaik buat orang tua kita. Cari buah Pak, bukan buah sisa dari kita. Tawarkan dulu pada orang tua kita. Kecuali kalau Bapak tahu orang tua kita sakit ya. Gulanya tinggi, terus ditawarkan madu. Tidak nyambung Pak. Sampean pengen cepat mati orang tuanya, berarti jamaah sekalian. Mau meracuni Pak. Ya sampean harus jaga betul. Kenapa? Untuk menyelamatkan orang tua kita. Tawarkan yang kira-kira pas makan, pas buat dia jamaah sekalian. Sampai orang tua kita merasa, saya aman ketika saya hidup bersama anak saya seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita semua dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dilapangkan alam kuburnya dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang perhatian kepada kedua orang tuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.